Pertama, modus ponen. Modus ponen itu P implikasi Q. Kalau premis satunya P implikasi Q, terus diketahui premis 2-nya P, kesimpulannya itu si Q ini sendiri. Contohnya, misalkan premis satunya jika lampu lalu lintas berwarna merah itu P, maka kendaraan berhenti Q. Terus ternyata premis 2-nya lampu lalu lintas benar berwarna merah. Kesimpulannya ya ini kendaraan berhenti atau Q, kendaraan berhenti. Jadi modus ponen itu kalau P implikasi Q, ternyata P hasilnya berarti Q gitu. And then modus tolen, misalkan kalau premis satunya P implikasi Q kayak tadi, tapi ternyata premis 2-nya negasi Q, bukan Q, maka kesimpulannya itu bukan P, negasi P. Misalkan contohnya kayak tadi, lampu lalu lintas berwarna merah P, maka kendaraan berhenti, maka Q. Ternyata premis 2-nya diketahui kendaraan tidak berhenti. Kesimpulannya ya lampu lalu lintas itu nggak berwarna merah, berarti negasi P, lampu lalu lintas tidak berwarna merah gitu. Terus ada juga silogisme disjungtif. Silogisme disjungtif ini untuk atau kalau premis satunya misalkan P atau Q, ternyata dia bukan Q, bukan P, maka dia Q. Kan pernyataannya gimana ya? Contohnya misalkan saya hidup atau saya mati. Ternyata ini P1, P2-nya ternyata saya tidak mati. Saya tidak mati. Berarti kesimpulannya kalau dia nggak mati kan pakai atau, saya hidup atau saya mati. Ternyata saya tidak mati, berarti saya hidup. Berarti saya hidup. Atau notasinya disimbolin kayak saya hidup ini P, atau saya mati ini Q. Ternyata negasi Q, saya tidak mati. Atau misalkan P2-nya ternyata negasi P, P2-nya ternyata negasi P, saya hidup atau saya mati. P2-nya ternyata saya tidak hidup, negasi P, berarti saya mati. Berarti kesimpulannya itu misalkan P atau Q, negasi P, berarti Q gitu. Itu namanya silogisme disjungtif. Ada simplifikasi ini kayak ya dan lah, kalau kamu kalimat dan kan tahu kan. Misalkan kayak tadi tuh, saya hidup, tapi ini pakai dan saya, dan itu dan gak nyambung. Saya berotot dan saya olahraga. Premis 2-nya ternyata saya berotot, ternyata benar saya berotot gitu. Pokoknya simplifikasi itu gitu lah. P dan Q. Kalau misalkan premis 2-nya P, berarti P itu sendiri. Kalau misalkan premis 2-nya Q, P dan Q. Premis 2-nya Q, berarti Q gitu. Kalau simplifikasinya pokoknya gitulah. Terus konjungsi. Kalau konjungsi ini ada, kalau misalkan ada premis 1 sama premis 2, dia bisa digabungin pakai dan. Ya kayak pertanyaan apa aja lah, pernyataan apa aja lah. Misalkan P1-nya saya kuliah, P2-nya saya bahagia. Ya bisa kita sambungin pakai dan pasti. Saya kuliah dan saya bahagia gitu. Pernyataan apa aja. Terus ada lagi namanya transitivitas. Transitivitas ini misalkan ada premis 1-nya P implikasi Q, premis 2-nya ternyata Q implikasi R. Berarti kesimpulannya Q-nya ini bisa kita coret, jadi P implikasi R, P implikasi R.
Misalkan premis satunya jika lapar P, maka saya makan Ki. Ternyata premis 2-nya jika saya makan, maka saya senang R. Kesimpulannya coret aja saya makan sama saya makannya. Kalau saya lapar berarti saya senang. Saya lapar maka saya senang gitu. Sip, mantap. Pokoknya gitulah. Kalau modus ponen ini pokoknya P implikasi Q. Kalau di premis 2-nya ternyata P, berarti Q. Atau premis 2-nya P implikasi Q, ternyata dia Q, berarti dia P juga. Kalau di sini misalkan jika lalu lintas berwarna merah maka kendaraan berhenti. Premis 2-nya ternyata kendaraan berhenti, berarti lampu lalu lintas berwarna merah. Itu juga dengan ini modus tolen P implikasi Q, negasi Q, berarti negasi P. Sama aja kalau dibalik, jika lampu lalu lintas berwarna merah maka kendaraan berhenti. Ternyata premis 2-nya lampu lalu lintas tidak berwarna merah, berarti kesimpulannya kendaraan tidak berhenti, negasi Q. Gitu. Assalamualaikum.